Kocak bener, mantan CEO Tempo sebut Jokowi sengaja bikin mangkrak Hambalang, yang korupsi Mercy dan antek-anteknya kok yang disalahkan Jokowi. Koplak lu. Dari pemerintahan Presiden Jokowi ini yang saya 2 kali mendukung dalam pemilihannya, ya, itu adalah mungkin ada perbedaan antara yang dijanjikan dan yang dilakukan. Yang sangat menurut saya signifikan yaitu kita ingatkan dulu mantranya Pak Jokowi itu revolusi mental. Itu periode pertama, periode kedua kagak ada lagi. Ya, tapi pada esensinya dulu saya termasuk yang sangat mendukung memang di Indonesia. Saya juga mendukung revolusi mental. Yang diperlukan tapi dalam prakteknya kan lebih revolusi fisik. Menghilangkannya untuk membangun infrastruktur semata-mata, saya tidak setuju. Infrastruktur sangat penting. Di era saya juga kita bangun besar-besaran. Saya dengar Pak Jokowi juga begitu bagus. Tapi ingat, jangan sampai APBN diserap habis. Atau terlalu banyak yang dibawa ke infrastruktur, lantas untuk membantu rakyat kecil menjadi tidak ada. Anggaran yang triliun, yang perlu keputusan, apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, untuk apa? Apakah masih seperti lama untuk sekolah olahraga, atau pilihan yang kedua dibiarkan seperti ini. Tetapi sekali lagi, yang paling penting adalah penyelamatan aset negara. Mantan CEO Tempo BHM Bambang Harimukti menuding pemerintahan Jokowi sengaja membuat mangkrak proyek Hambalang era Presiden SBY. BHM menuding proyek Hambalang era SBY sengaja dibuat mangkrak oleh pemerintahan Jokowi agar kesalahan Hambalang terus melekat pada SBY selamanya. Hal ini diungkapkan oleh BHM dalam channel YouTube Refli Harun 6 Januari. BHM menilai seharusnya Jokowi meneruskan proyek Hambalang SBY. Kalau dibuat mangkrak, menurut BHM yang rugi rakyat juga. Untuk diketahui, pembangunan proyek tersebut dimulai pada 2010 dan dihentikan 1 tahun setelahnya pasca KPK mengendus adanya praktik korupsi masif petinggi Demokrat, pimpinan dari SBY dalam proses pembangunannya di era Presiden SBY itu sendiri. Hingga kini proyek Hambalang meninggalkan banyak persoalan, bangunan yang rapuh tak layak lagi diteruskan. Kajian untuk merobohkan bukan prioritas mendesak. Proyek tersebut mangkrak 3 tahun sebelum Jokowi menjabat sebagai presiden. Jadi memang tidak ada hubungannya dengan Jokowi. Apalagi sampai Jokowi ada niatan untuk menghentikan proyek tersebut. Memang Jokowi sempat berkunjung ke lokasi Hambalang. Sempat ada rencana dilanjutkan kembali pembangunannya. Jokowi meminta masukan dari berbagai pihak untuk uji kelayakan, untuk memastikan bahwa masih bisa dilanjutkan pembangunannya. Tapi, sampai sekarang tidak ada kelanjutan. Memang Hambalang ini lebih cocok disebut sebagai proyek bancakan. Sedari awal, lokasinya saja sudah tidak layak dilakukan pembangunan. Tanah di lokasi konturnya tidak stabil sehingga sangat membahayakan bangunan. Di lokasi pun sempat terjadi longsor. Hasil penelitian tim tanggap darurat yang dibentuk Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian SDM menunjukkan longsor disebabkan sifat batuan di lokasi yang berupa tanah lempung, mudah mengembang dan terjadi gerakan tanah. Selain itu, lokasi Hambalang berada dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi. Tapi, antek-antek SBY tebal muka dan tak tahu malu. Sungguh parah mental bobroknya mereka. Era SBY pembangunan terhambat, sekarang Jokowi yang disalahkan karena tidak melanjutkan pembangunan dan menuding hanya fokus pada pembangunan di IKN. Mereka yang bikin kotor malah minta Jokowi yang bersihkan kotoran itu. Dasar nggak pernah ngaca. Lagian proyek Hambalang itu mangkrak karena ulah Demokrat sendiri yang banyak memelihara tikus-tikus korup hanya demi kepentingan perut mereka sendiri. Dari awal saja sudah tidak layak. Maka dari itu perlu dicurigai kenapa dipaksakan pembangunannya kalau bukan untuk korupsi. Pemerintah sampai kapanpun jangan mau lanjutkan Hambalang, jangan robohkan karena butuh biaya besar untuk merobohkan dan memindahkan materialnya ke tempat lain. Biarkan berdiri dengan megah sebagai candi mega mangkrak, sebagai sejarah atau museum pengingat. Jadi di masa depan generasi mendatang tidak akan lupa bahwa ada rezim munafik yang tidak pernah ngaca dan partainya sangat tidak layak dipilih. Inilah nasib sial yang harus dipikul oleh Demokrat dan AHY, dan ini cukup menyadarkan masyarakat. Jangan sampai ada lagi hambalang-hambalang berikutnya. Jangan sampai lagi ada iklan munafik yang mengajak masyarakat untuk mengatakan tidak pada korupsi. Gelengkan kepala, katakan tidak. Abaikan rayuannya dan katakan tidak. Tutup telinga dan katakan tidak. Tapi 3 bintang iklan tersebut malah ditangkap KPK.
Dan untuk para antek SBY, berhentilah menyudutkan Jokowi karena semakin Jokowi kalian sudutkan, borok-borok SBY dan kroninya akan semakin terbuka lebar dan juga akan menguak keterlibatannya, juga anak-anaknya pada kasus korupsi yang diperbuat para kader-kader berlambang Mercy tersebut. Bagaimana menurut Anda? Play victim buzzer Anies goreng isu relawan dipukuli ternyata bermasalah hutang piutang. Ditulis oleh Jaya Wijaya dari laman siwar.com. Walaupun disebut tadi luka luar, tapi kita lihat kan itu beliau tidak bisa beraktivitas. Jadi bibir tidak bisa bicara, ditutup gitu kan. Seolah-olah ini yang membuat, kan relawan ini butuh bicara, apalagi ketua. Sekarang kursi itu bicara tidak bisa. Yang saya lihat yang keroyok 3. Yang satu yang pokoknya pertama kejadiannya itu pertama kan 2 orang nih dihajarnya Pak Haji tuh, ditinjunya Pak Haji, terus yang perempuan diambilnya benda tajam gitu kan sampai robek ini kan. Kemudian yang laki-laki yang ninju tadi keluar kayaknya dilerai sama yang saksi yang dulu. Tajamnya apa itu? Kalau dilihat di TKP tadi kan Bang ada kayak sendok semen. Mereka yang melakukan playing victim akan berperilaku seolah-olah jadi orang yang paling menderita dan susah dan merasa menjadi korban. Meskipun sebenarnya bisa jadi dia yang memancing suatu persoalan terlebih dahulu, tapi kemudian memanipulasinya untuk menutupi jejaknya, melemparkan tanggung jawab ke pihak lain dengan melakukan playing victim. Sudah sesuai standar prosedur penulis ketika buzzer Anies menggoreng isu, maka yang pertama dilakukan adalah mengecek hoax atau bukan. Karena sejak zaman Sarumpait, kerjaan mereka kalau nggak nge-hoax pastilah playing victim. Apalagi junjungannya saat ini nggak ada prestasi yang fenomenal selain ngibul dan merangkai kata. Contoh saat buzzer Anies goreng isu penolakan Anies saat datang undangan nikah teman di Solo. Undangan dari teman kan masalah pribadi, lawan politik mana tahu Anies diundang siapa saja, siapa temannya dan akan datang ke undangan mana. Masa ujuk-ujuk sudah siap melakukan aksi penolakan di Solo, lengkap dengan peralatannya malah. Kecuali kalau relawan Anies terlalu bego sehingga membocorkan kedatangan Anies. Tapi yang paling mungkin ya playing victim biar kesannya dizolimi. Apalagi jawaban tim Anies tiba-tiba bijak, beda dengan saat membubarkan masa penolakan di Aceh. Nah sekarang buzzer Anies kembali menggoreng isu kalau relawannya dipukuli, seperti apa sih beritanya? Ketua Relawan Anies Baswedan Bukit Tinggi Sumatera Barat dikeroyok orang tidak dikenal atau OTK hingga tak sadarkan diri. Bahkan salah seorang pelaku perempuan naik ke lantai 2 rumah dan menyerang istri korban. Sebenarnya dari istilah OTK saja tidak ada alasan buzzer Anies menggoreng isu ini. Lawang pelakunya nggak jelas dan orang random kan? Tapi karena kebelet playing victim, langsunglah dikaitkan dengan politik. Penulis jadi ingat ketua KNPI yang dikeroyok orang dan menyalahkan pemerintah. Nah setelah diselidiki ternyata dikeroyok debt collector karena tidak mau bayar utang. Waduh, nah ini juga ternyata kasus serupa coy. Tapi sebelum ke intinya, mari kita lihat dulu lawakan relawan Anies lainnya. Kata relawan Anies, kita dari Jarnis, saya ketua Sumbar memperlihatkan peduli sesama relawan. Jika ini politik ada apa ini? Kok relawan Anies dikeroyok? Ada persoalan apa intisarinya? Korban belum bisa ditanyai, hanya bisa mengangguk dan menggeleng atau mengetik di ponsel. Kita biarkan dulu beliau untuk dirawat di rumah sakit, kata dia. Komentar penulis, what? Sumbar? Kandang radikal sekaligus LGBT tersebut kan banyak pendukung Anies. Mantap bener nyali cebong kalau benar-benar berani melakukan kekerasan di sana. Kalau penulis sih tidak seberani atau sebego itu juga. Jangankan melakukan tindakan kekerasan, menyindir pakai gambar saja leher putus seperti di Perancis. Atau jangan-jangan itu pendukung Anies sendiri yang kecewa karena kini Anies sudah berubah jadi Yohanes. Doi kecewa karena Yohanes dianggap murtad setelah menerima nama tokoh kafir. So banyak kemungkinan kan, bisa ditafsirkan macam-macam kan. Lawang pelakunya orang gak dikenal kok, tapi kadrun kebelet banget menghubungkan dengan politik dan pembungkaman. Tapi mari kita langsung saja ke faktanya daripada ngomongin kemungkinan-kemungkinan gak jelas. Sebagai orang politik di Bukit Tinggi, korban Idris Sanur dikenal cukup vokal dan kritis. Sementara sebagai pebisnis,
korban dikenal kerap bermasalah dengan utang piutang. Waduh, Pak Haji, kalau utang itu ya dibayar Pak. Ente jihad pun semua dosa dihapus kecuali utang Pak Haji. Jadi ini gak ada urusannya sama politik. Mau itu relawan Anies kek, relawan para nabi terdahulu sekalipun, yang namanya hutang kagak ada urusan. Sampean kagak bayar ya resiko ditampol orang itu tinggi. Rupa-rupanya Pak Haji sudah tumbang, yang saya lihat yang mengeroyok 3 orang, 2 pukul Pak Haji, terus yang satu lagi perempuan ngambil sendok semen pukul kepala Pak Haji sampai robek, kata Yusmina. Ya elah Pak Haji, gimana mau poligami 4 istri kayak aki-aki PKS kalau lawan cewek aja tepar dan tumbang. Sudahlah, hikmah yang bisa kita ambil di sini adalah kadrun kalau nggak cabul yang ngibul, dan kalau utang bayar tong. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?